Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 3H. Tanya jawab Dhamma, Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktikkan jalan mulia beruas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik, mulai dari Kama, Dana, kemurahan hati, Metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah Bahasa Indonesia, Ko Chandrawati. Penyunting Bahasa Indonesia, Tim Yasati. Perancang sampul, Tim Yasati. Penata letak, Tim Yasati. Foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan, copyright 2018, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca, Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Pada video part 3H ini, saya akan melanjutkan membaca bagian 3 dengan subbagian nomor 14, 7 tingkat pemurnian, Visuddhi, dan 10 ketidaksempurnaan atau kekotoran batin, Vipassana Nupakkhilesa, dalam praktek Vipassana. Terdapat 7 tingkat pemurnian atau Visuddhi, yaitu 1. Pemurnian kebajikan atau moralitas, Sila Visuddhi. 2. Pemurnian pikiran, Citta Visuddhi. 3. Pemurnian pandangan, Ditthi Visuddhi. 4. Pemurnian dengan mengatasi keraguan-raguan, Kankha Vitarana Visuddhi. 5. Pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan tentang apa yang merupakan jalan dan apa yang bukan jalan, Magga Nyana Dasana Visuddhi. 6. Pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan tentang kemajuan jalan, Patipada Nyana Dasana Visuddhi. 7. Pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan, Nyana Dasana Visuddhi. 2 pemurnian terakhir merupakan hasil dari 5 pemurnian sebelumnya. Dalam perjalanan spiritual kita, harus menemukan jalan yang benar. Jalan disebut Magga dalam Pali. Ada 3 macam jalan. 1. Jalan utama atau dasar, Mula Magga. 2. Jalan persiapan, Pubba Bhaga Magga. 3. Jalan mulia, Arya Magga.
Jalan mulia adalah jalan yang kita capai melalui usaha dari jalan utama dan jalan persiapan. Jalan utama atau mula magga sebenarnya adalah kamma sakata sammaditthi, yaitu memiliki sadha, keyakinan pada kamma dan akibatnya. Dengan menanamkan sadha atau keyakinan, Anda mulai berlatih meditasi untuk memurnikan batin. Karena itulah disebut jalan utama. Jika tidak memiliki keyakinan dalam kamma dan akibatnya, Anda tidak akan berusaha keras dalam praktek spiritual Anda. Jadi, yang pertama-tama Anda perlu bangun dalam praktek adalah mula magga. Anda memulai perjalanan spiritual dengan menjalankan sadha terhadap kamma dan akibatnya sampai mencapai Arya Magga. Bagian tengah praktek ini disebut Pubbha Bhaga Magga, yaitu praktek Vipassana. Wisudhi pertama, pemurnian kebajikan atau moralitas, Sila Wisudhi. Langkah pertama praktek ini adalah pemurnian kebajikan. Merupakan prasyarat latihan bagi seorang meditator dan juga untuk memenuhi 10 paramita. Bagi perumah tangga atau umat awam, harus menjalankan setidak-tidaknya 5 sila. Kami menyarankan para meditator dalam retret meditasi intensif untuk menjalankan 8 sila. Bagi anggota sangga, biku harus menjalankan 227 aturan atau patimokkha. Dengan menjalankan peraturan secara ketat, seseorang akan mencapai pemurnian kebajikan atau Sila Wisudhi. Wisudhi kedua, pemurnian pikiran, Citta Wisudhi. Ketika meditator memulai meditasi, hampir semuanya mengalami rintangan-rintangan atau niwarana. Rintangan-rintangan tersebut adalah 1. Kamacchanda niwarana, gairah, pikiran kenikmatan hawa nafsu, yaitu lobha atau keserakahan. 2. Vyapada niwarana, keinginan buruk atau kebencian atau kemarahan, yaitu dosa. 3. Tinamidha niwarana, kemalasan dan kelambanan. 4. Uddhaca kukkuca niwarana, kegelisahan dan penyesalan. 5. Wicikicca niwarana, keragu-raguan. Biasanya, batin dikuasai oleh 5 rintangan. Ketika seseorang terus melanjutkan usahanya dalam praktek meditasi, rintangan-rintangan ini akan sedikit demi sedikit ditekan. Dia kemudian akan mencapai pemurnian pikiran, Citta Wisudhi, yang berarti penekanan sementara atas rintangan-rintangan atau kekotoran batin. Wisudhi ketiga, pemurnian pandangan, Ditthi Wisudhi. Ketika rintangan-rintangan atau niwarana ini ditekan untuk sementara, seseorang dapat melihat bahwa objek dan batin yang mencatat sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Sebagai contoh, pada meditasi duduk, meditator mencatat kembung dan kempisnya perut. Kembung dan kempis adalah materi atau rupa karena merupakan gerakan naik dan turun. Perut yang kembung dan kempis disebabkan oleh nafas masuk dan nafas keluar. Gerakan adalah sifat unsur angin, wayo. Unsur angin merupakan perwujudan rupa. Batin yang mencatat adalah nama atau perwujudan mental. Rupa dan nama ini adalah 2 hal yang berbeda. Ketika meditator secara terus-menerus mengamati batin dan materi, nama rupa, dan dengan jelas memahaminya sebagai 2 hal berbeda,
meditator diyakinkan bahwa apa yang disebut orang hanyalah kerumitan psikofisik atau perwujudan gabungan batin dan materi saja. Hal ini memberi pengekangan atas kepercayaan akan pribadi atau ego, Sakkaya Ditthi. Inilah tahapan pemurnian pandangan, Ditthi Visuddhi. Jika seseorang mendorong batinnya untuk mengamati kebenaran tertinggi, maka dia dapat membuktikan sendiri bahwa nama rupa ini membentuk apa yang disebut makhluk atau pribadi atau aku. Dalam meditasi jalan, seorang meditator diminta untuk mencatat dalam 3 cara: kiri, kanan, angkat, letakkan, dan angkat, maju, letakkan. Jika Anda melihat kaki sebagai bagian tubuh, itu adalah unsur tanah atau patawi. Jika Anda mengamati gerakan kaki, gerakan ini adalah unsur angin, wayo. Kedua unsur itu adalah unsur kasar atau unsur materi, rupa. Dan batin yang mencatat sebagai kiri, kanan, dan seterusnya adalah perwujudan mental, nama. Dengan cara ini, meditator dapat membedakan perwujudan materi dan batin. Sama halnya ketika merenungkan Dhammanupassana, yaitu ketika mencatat, melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, berpikir, Anda dapat membuktikan keberadaan batin materi. Ketika mencatat, melihat, Anda akan menyadari bahwa pemandangan dan mata adalah rupa. Sedangkan kesadaran melihat yang muncul atau hanya melihat itu adalah nama. Sebenarnya, melihat dilakukan oleh batin, bukan oleh mata. Mata hanyalah alat. Mata tidak dapat melihat, batinlah yang melihat. Ketika mencatat, mendengar, suara dan telinga adalah rupa, dan kesadaran mendengar yang muncul adalah nama. Jadi, batin dan materi, atau nama dan rupa, ada di mana saja. Tidak ada orang, tidak ada pribadi, dan tidak ada aku. Ketika seseorang dapat dengan jelas memahami batin dan materi atau nama dan rupa, orang tersebut akan mencapai nama rupa pariccheda jnana, yaitu pandangan terang pertama untuk membedakan batin dan materi. Dan orang tersebut juga mencapai pemurnian ketiga dari 7 pemurnian, yaitu pemurnian pandangan, Ditthi Visuddhi. Visuddhi keempat, pemurnian dengan mengatasi keragu-raguan, Kankha Vitarana Visuddhi. Kemudian meditator diminta untuk mengamati, kapanpun dan dimanapun memungkinkan, kehendak pada masing-masing kegiatan dari 4 sikap tubuh, seperti ketika ingin berganti posisi dari meditasi duduk ke meditasi jalan. Sebelum bangkit, catatlah keinginan untuk berdiri. Catat sebagai ingin berdiri, dan kemudian berdiri. Meditator akan menyadari keinginan untuk berdiri adalah sebab, dan tubuh yang berdiri adalah hasilnya. Tubuh tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Tubuh serupa objek mati seperti sebuah kursi atau meja. Kita terdiri dari batin dan materi. Ketika batin memerintahkan, lalu tubuh bergerak atau bertindak. Kehendak untuk bertindak merupakan sebab, dan kemudian gerakan tubuh adalah hasilnya. Jika seseorang mencoba mengamati, kapan saja dan di mana saja, kehendak dan tindakan yang dihasilkan, maka seseorang akan diyakinkan tentang sebab akibat atau penyebab sesaat. Demikian pula,
ketika seseorang mengamati 6 perwujudan indera, yaitu melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan berpikir. Dalam melihat, objek yang terlihat atau pemandangan yang terlihat serta mata adalah penyebab. Kesadaran melihat yang muncul adalah akibatnya. Ketika mencatat, mendengar, suara yang terdengar dan telinga adalah penyebab. Sementara mendengar atau kesadaran mendengar adalah hasilnya. Demikian pula, dimanapun Anda dapat mengidentifikasikan hubungan sebab akibat. Ada 3 cara hubungan sebab akibat. 1. Asal mula yang saling bergantungan atau sebab musabab yang saling bergantungan. Paticca samuppada atau paticca samudaya. 2. Penyebab tindakan. Kamma samudaya. 3. Penyebab sesaat. Khanika samudaya. Penyebab sesaat adalah apa yang dialami oleh meditator dalam meditasi mereka. Jika seseorang benar-benar yakin akan 3 cara hubungan sebab akibat ini, kemudian pandangan terang kedua, paccaya pariggahanyana, yaitu pengetahuan yang membedakan sebab dan akibat, akan muncul. Selanjutnya, seseorang akan mengatasi berbagai keraguan dan mencapai pemurnian keempat, yaitu pemurnian dengan mengatasi keraguan-raguan. Kankha Vitarana Wisudhi. Ketika meditator meneruskan perjalanan spiritualnya dengan mencatat secara jelas perwujudan batin materi yang muncul, akan semakin jelas melihat 3 fase perwujudan. Setiap perwujudan mempunyai awal, seperti ketika melihat peristiwa olahraga. Para pelari harus berbaris di titik awal tertentu, kemudian mulai berlari, dan setelah itu adalah lari yang sesungguhnya. Ketika mencapai garis akhir, ini adalah akhir dari lari mereka. Setiap perwujudan mempunyai awal, pertengahan, dan akhir. Dalam bahasa Pali disebut trio momen atau umpada awal, titik pertengahan, bangga akhir. Misalnya, ketika seseorang mencatat kembung dan kempisnya perut, proses kembung memiliki awal, yaitu mulai kembung. Kemudian, kembung itu sendiri dan akhirnya akhir dari kembung. Ini mengkondisikan perut untuk mengempis kembali. Terdapat awal kempis, saat kempis, dan akhir dari proses kempis. Ketika seseorang jelas merasakan 3 fase perwujudan ini, selanjutnya anicca nupasananyana atau kebijaksanaan pandangan terang atas ketidakkekalan akan muncul. Meditator menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang konstan atau permanen. Apapun yang muncul tinggal untuk sesaat dan kemudian harus lenyap. Atau perwujudan apapun mempunyai awal, pertengahan, dan akhirnya berhenti. Apa yang tampak pasti hilang, apa yang muncul pasti lenyap. Setiap kali kita melafalkan Sabbe sangkara aniccati yada panyaya passati atanibbindati duke esa maggo wisudhiya. Semua perpaduan adalah tidak kekal. Ketika seseorang melihatnya dengan kebijaksanaan, kemudian menjadi tidak tertarik pada yang tidak memuaskan, inilah jalan pemurnian. Ketika kita melihat segala sesuatu adalah tidak kekal, kemudian kebijaksanaan pandangan terang sammasananyana yang terdiri dari ketidakmemuaskan, dukkha nupassana, dan tanpa ego, anatta nupassana, akan muncul. Ketiga sifat tidak kekal, tidak memuaskan,
dan tanpa ego ini adalah sifat semua perwujudan. Jadi, samanya laksana atau sifat universal semua perwujudan akan muncul. Meditator akan mencapai pengetahuan pandangan terang berikutnya tentang pemahaman samasana nyana. Wisudi kelima, pemurnian melalui pengetahuan dan pandangan atas apa yang merupakan jalan dan bukan jalan. Magga nyana dasana wisudi. Ketika sedang bermeditasi, seseorang hanya akan dapat mengidentifikasikan dua fase perwujudan. Batin tidak dapat dengan jelas merasakan bagian pertengahan perwujudan itu. Ini dinamakan titik. Batin hanya dapat melihat awal dan akhir saja. Inilah pengetahuan pandangan terang tentang muncul dan lenyap, udayabaya nyana. Seandainya Anda mencatat suara sebagai mendengar, Anda mulai mendengar dan kemudian lenyap. Seperti ketika mendengar bunyi jam, Anda mendengar teng, hanya momen statis yang tidak jelas, kemudian suara lenyap. Itu berarti muncul dan lenyapnya perwujudan suara sangat jelas pada batin. Inilah pengetahuan tentang muncul dan lenyap. Tahapan pengetahuan tentang muncul dan lenyap, udayabaya nyana, sangatlah penting bagi meditator. Sebelum tahapan ini, meditator harus berusaha keras mengatasi rintangan-rintangan dan perasaan-perasaan tidak menyenangkan seperti rasa sakit dan pegal. Pada tahapan ini, pengalaman menyenangkan akan muncul. Beberapa keadaan luhur batin akan muncul, yaitu 1. Cahaya obhasa. 2. Pandangan terang, nyana. 3. Kegairahan, piti. 4. Ketenangan, pasadhi. 5. Keteguhan, kemantapan, adhimoka. 6. Usaha, paggaha. 7. Kebahagiaan, sukha. 8. Kesadaran, upatthana. 9. Keseimbangan, upekha. 10. Kesenangan, nikanti. Seseorang akan melihat cahaya atau obhasa dalam meditasinya yang akan memberinya kegembiraan. Yang kedua adalah pandangan terang atau nyana. Ketika meditator dengan seksama merenungkan objek meditasinya, dia dapat dengan jelas melihat pandangan terang atau kebenaran tertinggi. Seperti ketika meditator mencatat kembung dan kempisnya perut, dia dapat melaporkan hanya ada kembung dan kempis saja, dan batin mencatat bagaikan seseorang yang sedang mengamati. Jadi dapat dengan jelas melihat nama rupa sebagai dua hal yang berbeda. Seperti dalam Satipatthana Sutta, meditator dikatakan memiliki perhatian murni, sati, dan pemahaman jelas, sampajanya, ketika mencatat objek. Perhatian murni dan pemahaman jelas atas objek begitu jelas, sehingga dia merasa sangat puas atas proses pencatatan itu. Hasilnya adalah perasaan tentram, nyaman, dan tanpa rasa sakit dan kesulitan. Jadi, pandangan terang atau nyana ini menjadi begitu nyata dan jelas, sehingga memberi rasa senang atau kegairahan kepada meditator. Inilah keadaan batin menyenangkan yang ketiga. Piti atau kesenangan akan muncul. Kata bahasa Pali, piti, mempunyai berbagai terjemahan, seperti kebahagiaan, kedamaian, dan sebagainya. Arti sebenarnya seperti yang tercatat di Abhidhamma adalah ketertarikan yang menyenangkan pada objek. Alasannya, ketika meditator melihat kebenaran dengan jelas,
mengalami sendiri kebenaran tertinggi, dia menjadi sangat gembira dan senang. Ketika piti mereda atau melemah, batin menjadi tenang dan tentram. Ini adalah keadaan batin menyenangkan lainnya yang dinamakan passaddhi. Setelah itu, meditator akan menikmati sukha. Sukha juga mempunyai berbagai terjemahan seperti kebahagiaan, kedamaian, kesenangan, dan sebagainya. Lebih baik kita menggunakan kata Pali sukha. Sukha berarti kenyamanan dan kemudahan ketika seseorang bermeditasi. Sebagai contoh, seseorang dapat duduk berjam-jam tanpa merasa lelah atau tidak nyaman. Batin selalu waspada dan tertarik pada objek karena melihat kebenaran. Meditator benar-benar menikmati meditasinya dan tidak pernah merasa bosan. Batin tidak terpengaruh oleh kemalasan dan kelambanan, tetapi selalu tekun dan senang pada praktek meditasinya. Inilah keadaan sukha. Setelah keadaan mental sukha, timbul adhimokka atau keteguhan atau kemantapan. Karena seseorang diyakinkan oleh kebenaran dan manfaat yang diperoleh dari usaha praktek meditasinya, dalam batinnya secara otomatis timbul keteguhan atau kemantapan untuk melanjutkan praktek meditasi atau berusaha lebih keras untuk mencapai keinginannya dan meraih cita-citanya. Keadaan mental berikutnya adalah paggaha. Ketika meditator menyatakan keteguhan atau kemantapan untuk terus bermeditasi, dia mengerahkan usaha kedua. Contoh yang diberikan di sini adalah nafas baru dalam peristiwa-peristiwa olahraga. Pada maraton atau lari jarak jauh, pelari mulai berlari dengan kecepatan biasa, artinya dengan perjuangan dan usaha biasa. Alasannya agar tidak melelahkan dirinya sebelum mencapai garis akhir. Tetapi ketika mereka melihat garis akhir atau tempat tujuan, mereka mengerahkan usaha kedua untuk mendapat posisi pertama. Usaha kedua ini dalam istilah olahraga dinamakan nafas baru. Karena rasa puas seseorang dalam bermeditasi, dia membuat keteguhan hati untuk menambah usahanya. Usaha ini dalam bahasa Pali dinamakan paggaha. Paggaha akan mengarah ke upatthana atau kesadaran. Dalam setiap pencatatan, kesadaran menjadi begitu jelas, nyata, mudah, dan menyenangkan. Sebagai contoh, pada zaman Buddha dan di India kuno, orang menggunakan pedati untuk melakukan perjalanan. Jika lembu-lembu yang digunakan untuk menarik pedati mempunyai kekuatan, usia, dan ukuran sama, saiznya tidak memerlukan usaha tambahan. Saiz hanya memegang kendali dan duduk dengan santai. Seakan-akan kedua lembu tadi menarik pedati itu dengan usaha mereka sendiri. Atau bagaikan ketika Anda mengemudikan mobil di jalan yang bagus, rata, dan tanpa banyak kendaraan lain. Tidak memerlukan banyak usaha, hanya duduk, santai, dan bersenang-senang. Jadi, semua yang Anda catat begitu jelas dan usaha menjadi nyaman serta mudah. Kesadaran menjadi sangat jelas dan meyakinkan. Kesadaran ini adalah upatthana. Kemudian, kesadaran ini akan membimbing seseorang pada keseimbangan atau upekkha. Tahapan pandangan terang ini merupakan keseimbangan pada semua bentukan atau sangkarupekha nyana. Biasanya, pengalaman-pengalaman baik terjadi pada tahapan ini. Bahkan, jika timbul pengalaman buruk atau tidak menyenangkan, seperti udara panas atau gangguan serangga, meditator dapat mengatasinya tanpa gangguan batin apapun. Yang terakhir atau ke-10 adalah nikanti atau kesenangan.
Ketika pengalaman-pengalaman begitu jelas, begitu meyakinkan, begitu luar biasa dan begitu nyaman, meditator menjadi gembira dan egonya mungkin melambung. Kita harus berhati-hati. Seseorang dapat tersesat oleh 9 pengalaman luar biasa seperti yang disebut di atas, dan dia mungkin berpikir bahwa sudah mencapai pencerahan. Beberapa meditator bahkan menyatakan bahwa mereka telah mendapat sesuatu. Itu dapat menghalangi kemajuan meditasi. Jika kita dapat mengerti dengan jelas ke-10 faktor mental ini, hanya nikanti yang merupakan kekotoran batin. Tetapi ke-10-nya disebut Vipassana Upakilesa atau Vipassanupakilesa yang merupakan kekotoran batin selama praktek Vipassana atau meditasi pandangan terang. Sebenarnya, kecuali nikanti, yang lain merupakan keadaan batin yang baik. Tetapi, jika meditator suka dan menikmati keadaan-keadaan batin atau pengalaman-pengalaman luar biasa ini dan tidak mau melanjutkan meditasinya, keadaan mental ini akan menghalangi kemajuannya. Karena itulah, ke-10 keadaan luhur ini disebut Vipassanupakilesa. Seorang meditator harus mengerti dengan jelas bahwa menikmati pengalaman-pengalaman luar biasa ini bukanlah jalan yang benar. Meditator harus mengerti bahwa pengalaman baik atau buruk apapun, objek baik ataupun buruk, tugasnya adalah tetap mengamati perwujudan yang terjadi pada saat itu. Jika terus-menerus mencatat, meditator akan mencapai pemurnian kelima, yaitu pemurnian atas pengetahuan dan pandangan pada apa yang merupakan jalan dan apa yang bukan jalan. Magga nyana dasana wisuddhi. Apa yang merupakan jalan atau jalan yang benar, berarti tugas meditator adalah terus-menerus mengamati perwujudan yang terjadi. Menikmati pengalaman luar biasa dan baik serta berpikir bahwa dia telah memperoleh beberapa jenis pencapaian adalah apa yang bukan jalan atau jalan yang salah. Demikianlah saya hentikan video part 3H sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai melanjutkan dengan Wisuddhi ke-6, pemurnian melalui pengetahuan dan pandangan atas kemajuan jalan. Patipadanyana dasana wisuddhi. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang